Jadi aku tuh dari mulai hamil sampai sekarang nih udah ngelahirin dirawat terus sama suster Vita karena dari pas melahirkan tuh aku bawaannya pegel-pegel banget. Jadi suster Vita bantuin mijet, terus dari pas setelah melahirkan juga macam-macam deh perawatannya kan ya sus ya. Ada pijat hamil, perawatan setelah melahirkan dan pijat baby. Nah, itu mungkin masih banyak yang belum tahu nih masyarakat nih. Kok ibu hamil boleh sih dipijit? Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya boleh kan ya? dilakukan, tapi ada titik-titik tertentu yang tidak boleh dilakukan. Di mana tuh yang nggak boleh, untuk Fit? merangsang kontraksi. Baik Nah, pasti di perut dong ya, pasti nggak boleh Iya, dong. nggak boleh. Kalau misalnya ibu hamil kan pegelnya di punggung ya sih ya? Pegel banget. Pinggang gitu. Pinggang. Dada itu pasti boleh? Boleh. Biasanya ibu-ibu yang trimester ketiga itu mengalami pegel pada bagian panggul. Itu tuh nggak boleh. Sama kaki, kalau aku tuh masalah Iya. juga kaki kan udah mulai bengkak tuh trimester ketiga, dipijet juga rasanya tuh Enakan ya? iya bikin Lebih apa ya, ringan. kayaknya lebih rileks gitu. Nah dok, daripada penasaran kayak gimana perawatannya, abis ini liatin aja aku mau treatment sama suster Vita. Oke, yuk lanjut. Silakan. Perawatan untuk ibu pasca melahirkan yang pertama adalah pijat badan. Pemijatan pada ibu pasca melahirkan memberikan banyak manfaat, diantaranya efek relaksasi, mengurangi stres, mengurangi nyeri pada badan, membuat tidur lebih nyaman, membantu menyeimbangkan hormon tubuh, dan meningkatkan produksi ASI. Posisi pertama adalah tengkurap terlebih dahulu, lalu pijatan dimulai dari kaki, telapak kaki, kaki bagian belakang, paha lalu ke punggung. Posisi berikutnya adalah terlentang. Pijatan ini difokuskan pada titik-titik oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang bereaksi ketika tubuh manusia mendapat sentuhan. Iya. Sakit ya sus ya? Oh iya. Biasanya kalau misalnya pasien ini dipijit pada titik oksitosin mengeluh sakit, bisa dipastikan bahwa ASI-nya sedikit bermasalah atau ada bendungan ASI. Bendungan ASI tuh jadi gimana sus? Jadi gumpalan-gumpalan ASI yang harusnya keluar, tapi dia nggak keluar. Nah itu akan menghambat titik jumlah ASI. Sementara itu, pijatan diketahui memiliki manfaat dalam memulihkan keseimbangan hormon pasca persalinan. Ada beberapa titik oksitosin di tubuh. Di antaranya ada di kelingking, di bagian bawah mata kaki, 4 jari di atas mata kaki, dan 4 jari di atas dengkul. Nah, jadi sekarang kita duduk ya, kita akan memijat titik pijat oksitosin di bagian punggung. Oke. Jadi posisinya seperti ini. Setelah pijat oksitosin, sekarang kita tutup wajah ya Mbak. Enak banget nih rasanya dari Hai dok. Duh, pasti habis ini asinya melimpah nih. Amin. Seru. Nah, sekarang aku mau nyobain totok wajah untuk ibu hamil nih ya. Perawatan selanjutnya yaitu totok wajah. Nah, totok wajah ini bisa dipraktekkan kepada ibu hamil juga. Kali ini Dr. Reisa akan mencoba totok wajah nih pemirsa. Untuk ibu hamil tentu perlu dilakukan beberapa penyesuaian dalam pijatan totok wajah. Yang paling utama adalah pengurangan tenaga dalam penekanan saat menotok. Misalnya titik yang berhubungan dengan lambung untuk membantu Anda lebih mudah saat makan. Serta masalah gizi karena morning sickness akan teratasi. Berikutnya, Zizi melakukan mandi uap. Untuk mandi uap ini, sediakan dulu rempah-rempahnya seperti daun jeruk dan serai. Masukkan rempah-rempah ke dalam panci, kemudian rebus dengan air secukupnya. Sediakan bungkus dan alat pemanas karena rempahan harus selalu mendidih. Setelah dipanaskan, panci yang berisi rempah-rempah diletakkan di bawah kursi. Mandi uap ini dilakukan selama 20-30 menit.
Setelah mandi uap, rempah-rempah yang tadi digunakan bisa dipakai untuk mandi. Mandi dengan menggunakan rempah-rempah dapat berguna untuk menghangatkan tubuh serta mengangkat sel-sel kulit mati. Setelah mandi uap dan mandi rempah, ibu dianjurkan untuk dipakaikan gurita dan dibengkung. Sebelum dipakaikan gurita, ibu dioleskan tapel dan slimming terlebih dahulu. Slimming memiliki manfaat untuk membakar lemak, sedangkan tapel berfungsi untuk mengencangkan perut. Panjang dari bengkung itu sendiri ada yang 12 meter dan ada yang 15 meter. Nah, pemakaian bengkung ini bisa 8 jam, 10 jam, 12 jam, bahkan 24 jam. Namun pemakaian 24 jam agak jarang karena tidak adanya pertukaran oksigen di perut sehingga bisa alergi. Jadi sebaiknya maksimal 12 jam saja. Kalau untuk bengkung normal, pemakaiannya itu di tengah. Tapi kalau sesar harus di samping untuk menghindari luka operasinya itu. Biar tidak terjadi darah. Seluruh perawatan pasca melahirkan ini dapat dilakukan selama 7 hari, 15 hari, 30 hari, dan 40 hari. Selamat mencoba ibu-ibu. Kayaknya aku harus berguru sama kamu, Dok. Gimana caranya menurunkan berat badan tapi biar asiku juga nggak mandek gitu. Iya, karena paling penting sebenarnya kita utamain dulu kita bisa ngasih ASI eksklusif nih ke Iya. anak-anak kita. Jadi kalau misalnya pengen nurunin berat badan dengan cara diet, pastiin dulu nih pertama dietnya tuh harus diet yang sehat. Jadi nggak boleh tiba-tiba begitu lahiran besok saya langsung diet, nggak mau makan, hilangin jam makan, ngurangin jumlah Karbohidrat makan, gitu. segala macam, hilangin satu jenis makanan tertentu. Nah itu nggak boleh kayak gitu juga. Jadi harus mulainya perlahan. Biasanya tuh paling aman mulai untuk melakukan diet menurunkan berat badan justru setelah 6 minggu. Oh, oke. Jadi kalau sebulan pertama, 40 hari pertama jangan dulu lah. Biasa aja, biar kita kan lagi latihan nih ya. Stamina-nya juga harus tetap kuat. Terus setelah 6 minggu baru dia tuh mulai mengatur. Misalnya pertama ngatur makanan. Ngatur makanan kalau bisa nih sih makannya 5 kali sehari. Oh, gitu. Tapi bukan berarti 5 porsi ya. Jadi gimana tuh, Dok? Jadi 5 kali itu artinya kita tetap 3 kali makan besar diselingi dengan 2 kali selingan. Nah, makannya pun kalau misalnya memang ingin menurunkan berat badan, dikurangi dari jumlah kalori yang seharusnya. Jadi kalau misalnya yang biasanya kita per kali makan menghabiskan sekitar 1000 kalori atau 800 kalori, dikurangin. Nah, digantikannya dengan selingannya, di mana selingannya itu selingan sehat. Misalnya dari buah-buahan. Buahnya juga jangan yang tinggi lemak. Apa tuh buah nggak tinggi lemak, Dok? Banyak kan kayak apel, ada belimbing, ada pir, apalah. Favorit kamu apa boleh lah. Kiwi itu tinggi vitamin. Terus boleh juga kalau sore-sore kayak gini nih sambil ngeteh, kamu punya cracker sehat itu juga boleh. Gandum. Jadi 5 kali sehari malah ya? Karena kalau misalnya kamu lagi nyusuin kan rasanya lapar banget kan? Iya benar. Pasti yang namanya Jadi aku nggak sendirian ya, emang lapar ya? memang kalau begitu, nyusuin ya? memang begitu. Biasanya ibu menyusui itu jauh lebih lapar justru dibandingkan ibu hamil. Iya, nanti pas nyusuin malah berat badannya lebih tinggi dari pas lagi hamil. Takutnya. Kacau dong. Jadi makanya harus diatur porsi makannya, jangan sampai tiba-tiba gara-gara nggak makan siang, makan malamnya jadi berlebihan. Karena rasa laparnya tiba-tiba udah ditahan, nggak Bener. tahan lagi malamnya. Oh benar, sering banget tuh kayak gitu ya, Dok ya. Nah itu Terus dia. apa lagi, Dok, tipsnya? Ini kayaknya penting banget nih. Selain itu ya tadi kalau kamu udah ngurangin minyak-minyak, sebenarnya yang paling penting hindari junk food atau dibatasi lah. Oke deh. Terus olahraga pasti harus tetap dijalani. Jadi kalau misalnya yang disarankan setelah 6 minggu sudah boleh olahraga, tapi tidak boleh langsung yang berat ya. Mulai yang ringan dulu. Berenang boleh nih sih kalau kamu suka berenang. Berenang boleh ya? Yoga tetap boleh, kardio pun boleh. Dan biasanya kalau misalnya memang waktunya nggak banyak, kita rekomendasikannya ya cukup olahraga ringan aja yang kamu suka 15 menit aja setiap hari. Bener banget sih, Dok. Ya namanya juga ibu baru ya, banyak yang harus dipelajarin, banyak yang nanya-nanya kayak gini. Tapi tadi udah banyak banget yang udah dikerjain kan. Udah pijit bayi juga, udah sempet pijit sendiri juga. Pijat sendiri itu paling penting sambil tidur jadinya. Me time juga kan? Me time, gitu. Nah, terus ya udah kalau misalnya memang kamu kesehariannya tetap ngurusin gaji sendirian, nggak pakai bantuan neni, itu udah membantu kamu untuk menurunkan berat badan nantinya. Semoga ya kita lihat nanti. Singset. Pakai gurita juga. Pakai gurita. Wah,
hebat nih. Terima kasih ya Zizi ya. Thank you Hari ini aku banget, udah Dok. boleh ngerepotin rumah kamu. Gak apa-apa, aku yang seneng banget karena lagi baru punya anak gini kan jarang keluar rumah. Malah seneng kalau banyak teman datang ke rumah. Thank you. Oke, thank you ya. Aduh, ini cuaca lagi enak banget nih Zizi. There's a million ways to go. Don't be embarrassed if you lose. Mengkonsumsi serat dapat mencegah perut buncit. Sesaat lagi